Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rere Alia, siswi SMK dari Pondok Pesantren An-Nida Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab al-idhofatu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyahum bi ulumihi naf'an mubarakalana wa lidinillah wa linasi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, idhofat. Idhofat itu adalah susunan dari mudhof dan juga mudhof ilaih. Mudhof dia adalah amilnya, mudhof ilaih adalah makmulnya, dan mudhof ilaih dia itu sudah pasti bermahal jar. Kemudian apabila berbicara tentang alamat atau ciri jarnya itu tergantung. Nah, ada juga lafaz-lafaz yang mana dia itu wajib untuk diidhofatkan. Nah, nanti akan dibahas biar lebih jelas. Langsung saja kita lihat pada bait pertama. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu dif katurisina. Ihdib, buanglah nunan talil i'raba pada nun yang mana nun tersebut mengikuti pada alamat i'rab, au tanwinan, atau juga buanglah tanwinan pada tanwin mimma tudifu ketika kamu itu ingin mengidhofatkan suatu perkara atau kalimat. Nah, seperti di sini contohnya lafaz turi sina, asalnya turin sina. Nah, di sini karena dia diidhofatkan maka dibuang tanwinnya jadi turi sina. Nah, atau kita lihat contoh di sini. Jadi maksud nunan talil i'raba itu adalah seperti contoh lafaz doribani. Nunnya adalah nun yang mana dia itu mengikuti pada alamat i'rab. Nun di sini lafaz doribani mengikuti pada alif, yang mana alif tersebut adalah alamat i'rab dari isim yang tasniyah. Doribuna, ini juga nun mengikuti waw. Waw itu adalah alamat i'rab dari yang jamak. Ada juga doribaini. Doribaini ini isim tasniyah yang mahal nasab dan juga jar. Doribina ini isim tasniyah, dia itu jamak mudzakkar salim yang mahal nasab dan juga mahal jar. Apabila jamak mudzakkar salim yang bermahal rafa itu lafaz doribuna. Nah, kemudian ada juga lafaz doribun. Apabila ini lafaz doribun dia itu mufrad. Nah, ketika lafaz doribani dia itu ingin diidhofatkan, maka ihdib nunan talil i'raba, buanglah nun tersebut. Contohnya hadzani, adapun dua orang ini doriba zaidin, asalnya doribani adalah orang yang memukul pada Zaid. Nah, ketika diidhofatkan maka nunnya dibuang jadi doriba zaidin. Atau juga ulaika doribu zaidin. Atau juga ro'aitu doribae, buang nunnya zaidin. Atau kalau yang jamak jadi doribi zaidin. Atau kalau ini yang mufrad. Nah, apabila yang mufrad dia ini kan tidak ada nun yang mana nun tersebut mengikuti alamat i'rab ya. Jadi lafaz doribun dia ini ditanwin. Nah, ketika lafaz doribun ini yang bertanwin, dia ingin diidhofatkan pada kalimat yang lain, maka ihdib tanwinan, buanglah olehmu tanwinan pada tanwin. Hadza doribun, asalnya doribun zaidin. Nah, doribunnya dia dibuang. Nah, ini maaf, asalnya doribun zaidan. Nah, kemudian ketika diidhofatkan tanwinnya dibuang jadi doribu zaidin. Nah, ini adalah mudhof. Dalam kata lain dia itu awal yang pertama, dan juga dia itu adalah amil. Mudhof adalah amil yang menjarkan pada mudhof ilaih, dan lafaz zaidin dia ini mahal jar karena menjadi mudhof ilaih. Alamat jarnya dengan kasroh karena lafaz zaidin dia ini adalah isim mufrad. Lalu bagaimana apabila isim tasniyah? Zaidaini dengan iya tentunya. Apabila jamak jaidina dengan iya juga sama. Kemudian apabila dia itu jamak muannas salim, muslimatin dengan kasroh. Kemudian apabila dia itu isim 5, abihi dengan iya.
Kemudian bagaimana apabila dia itu isim ghair munsharif? Nah, apabila isim ghair munsharif, sebagaimana kita tahu, isim ghair munsharif itu mahal jar, alamat jarnya dengan fathah. Jadi ahmada, doriba ahmada, doribu ahmada, doribai ahmada, doribi ahmada, doribu ahmada. Nah, ini adalah aturan pada mudhof yang mana dia itu ketika diidopatkan maka ihdib nunan talili roba au tanwinan. Buanglah nun yang mengikuti pada alamat i'rob atau juga tanwin. Nah, kemudian tadi yang pertama mudhof dia itu disebut juga yang awal, atau dalam kata lain itu adalah amil yang menjerkan pada mudhof ilaih. Sedangkan mudhof ilaih dia itu adalah sani yang kedua. Dia adalah ma'mul yang dijerkan oleh lafad dorib dalam arti mudhof. Nah, wasan yajrur wanwi min aufi idza lam yasluh illa dzaka walama huda. Wajrur dan jerkanlah asania yang kedua. Berbicara yang kedua itu artinya tentang mudhof ilaih. Apabila mudhof tadi sudah dijelaskan yang pertama, mudhof ilaih yang kedua. Jerkanlah asania yang kedua, wanwi dan niatkanlah min aufi pada makna min atau juga makna fi. Nah, artinya ketika suatu kalimat dia itu diidofatkan pasti mempunyai makna min atau kalau tidak makna fin, makna fi. Idza lam yasluh illa dzaka walama huda. Nah, apabila tidak cocok atau tidak lulus makna min atau juga makna fi, tidak sesuai, maka berikanlah dia itu makna lam. Nah, seperti contohnya saubu, saubu khazin. Lafaz saubu dia ini adalah mudhof awal dan juga amil. Nah, lafaz khazin dia ini adalah ma'mul mudhof ilaih atau dalam kata lain itu sani yang kedua. Saubu khazin, baju dari. Nah, lafaz khazin dia itu artinya sutra. Jadi lafaz saubu khazin ini adalah baju dari sutra, makna min. Kemudian ada juga ma'u kujin. Ma'un ini air, kujin kendi. Jadi ma'u kujin, air di dalam kendi. Ini makna fi, bukan air dari kendi tapi air di dalam kendi. Ada juga khotamu zaidin. Nah, lafaz khotamu zaidin dia tidak sesuai apabila diberikan makna min. Cincin dari zaid atau cincin di zaid. Nah, khotamu zaidin adalah makna lam. Khotamu zaidin, cincin milik zaid. Jadi apabila tidak sesuai diberikan makna min tidak cocok, diberikan makna fi tidak cocok, maka berikan saja makna lam. Saubu min hadidin atau dalam kata lain baju untuk perang. Jadi saubu hadidin, baju dari besi. Ma'u kujin, air di dalam kendi. Khotamu zaidin, cincin milik zaid. Nah, jadi intinya kalimat yang diidhofatkan dia sudah pasti memiliki makna min atau juga fi. Kalau tidak makna min atau tidak makna fi, tidak cocok dua-duanya, maka dia itu makna lam, lima siwa zainika. Kemudian ada juga kalimat yang diidhofatkan dia sudah pasti mempunyai makna. Nah, maknanya itu ada yang bermakna taksis, ada juga yang bermakna ta'rif. Waksus awalan au a'tihi ta'rifa billazi tala. Jadi ada makna ta'rif, ada juga makna taksis. Nah, apabila makna taksis itu untuk memisahkan saja, apabila ta'rif itu untuk memakrifatkan. Jadi suatu kalimat dia itu diidhofatkan maka berubah menjadi yang makrifat, yang asalnya nakirah mungkin dia jadi makrifat. Nah, kalau makna taksis itu untuk memisahkan, atau kita contohkan di sini makna ta'rif itu tadi khotamu zaidin, cincin milik
Zaid. Nah, lafadz khotamun dia ini adalah isim yang nakiroh, isim mufrad, dan dia itu juga nakiroh, khotamun. Nah, ketika lafadz khotamun dia diidofatkan pada lafadz Zaidin, Zaidin ini adalah isim yang mana dia itu ma'rifat karena alam, nama seseorang. Nah, ketika diidofatkan pada kalimat yang atau lafadz yang ma'rifat, maka lafadz khotamun dia juga ikut jadi ma'rifat. Ini fungsinya ta'rif, memakrifatkan. Suatu lafadz diidofatkan pada yang ma'rifat jadi ikut ma'rifat. Khotamu Zaidin, cincin milik Zaid. Nah, ada juga yang taksis. Apabila taksis dia masih umum, masih belum makrifat. Contohnya khotamu rojulin. Lafadz khotamu dia ini adalah isim yang nakiroh. Lafadz rojulin dia ini juga nakiroh, masih belum makrifat, belum tertuju pada lelaki yang mana atau siapa. Nah, ketika dia diidopatkan antara nakiroh dan juga nakiroh, khotamu rojulin, cincin milik laki-laki. Nah, ini dia meskipun tidak ma'rifat, tapi dia memiliki makna taksis, memisahkan saja. Setidaknya maksud yang dimaksud dari cincin ini bukan cincin wanita, tetapi cincin dari lelaki, meskipun belum diketahui lelaki tersebut apakah Zaid ataukah Umar. Nah, ini adalah fungsi taksis. Nah, kemudian wa yusyabihil mudhofu yaf'alu waspan pa'antan kirihila yu'zalu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa suatu lafadz ketika dia itu diidhofatkan, maka dia itu bisa mempunyai fungsi takrif, atau juga kalau tidak takrif setidaknya dia taksis, memisahkan, menghususkan. Nah, namun di bait selanjutnya menjelaskan bahwa ada suatu kalimat yang mana ketika dia diidhofatkan dia tidak berubah menjadi fungsi takrif atau juga taksis. Nah, namun dia tetap berada dalam kenakirohannya, tidak berubah menjadi ma'rifat atau dihususkan. Nah, itu apabila bagaimana? Wa yusyabih, apabila menyerupai apal mudhof mudhof yaf'alu pada wazan yaf'alu. Yaf'alu itu adalah fi'il mudhari yang mana kita tahu bahwa fi'il mudhari itu dia mempunyai zaman hal dan juga zaman istiqbal. Nah, dan yang menyerupai pada fi'il mudhari itu adalah isim sifat. Nah, artinya isim sifat ketika dia didapatkan maka dia tetap berada dalam kenakirohannya. Seperti contohnya lafadz ruba rojina adimil amali. Lafadz rojina dia ini asalnya roji. Nah, rojina nahnu. Ketika lafadz rojina nahnu, nunnya dia dibuang karena mau didapatkan jadi roji. Nah, nahnu dia yang asalnya mahal rofa menjadi mahal jar karena menjadi mudhof ilaih jadi roji. Nah, rojina dia ini adalah isim fa'il atau isim fa'il itu termasuk pada isim sifat. Nah, lafadz rojina isim fa'il didapatkan di sini pada isim domir. Contohnya dia tetap berada dalam posisi nakiroh, tidak berubah menjadi ma'rifat atau juga taksis. Meskipun lafadz di sini dia itu adalah isim yang ma'rifat, namun tetap roji dia itu adalah yang nakiroh. Nah, di sini bukti lafadz rojina dia itu nakiroh, dia itu dimasuki huruf jar yaitu lafadz ruba. Nah, lafadz ruba itu adalah huruf jar yang mana dia itu idhofatnya lafadz ruba huruf jar atau rojina majrurnya, majrur dari lafadz ruba itu harus berupa isim yang nakiroh, tidak boleh ma'rifat. Jadi ruba rojina. Kemudian ada juga contoh adimil amali. Lafadz adimil amali, adim ini adalah sifat musyabahat. Jadi lafadz adimil amali dia juga sama, meskipun lafadz al-amali dia ini adalah isim yang ma'rifat karena dimasuki alif lam, namun tetap dia tidak berubah kenakirohannya menjadi ma'rifat. Ruba rojina, lafadz rojina dia majrur dan tetap berada dalam nakiroh. Adimil amali juga sama, dia tetap berada dalam kenakirohan. Ada juga murawwa'il qalbi, ini isim maf'ul. Wa zaka murawwa'un, murawwa'il qalbi.
Nah, murawwa ketika dia itu sebelum diidofatkan pada lafadz al-qalb, maka lafadz murawwa itu adalah isim yang nakiroh. Diidofatkan pada lafadz al-qalb yang dia itu makrifat, dia tetap tidak berubah menjadi takrif atau taksis, melainkan berada dalam kenakirohannya itu sendiri, murawwa'il qalbi. Karena lafadz murawwa itu termasuk pada isim sifat yang menyerupai pada wazan yaf'alu atau fi'il mudhari. Atau juga qalilil hiyali, ini juga sama, adalah isim maf'ul. Qalilil hiyali, qalili mudhaf, al hiyali mudhaf ilaih. Lafadz qalil dia itu tetap berada atau isim yang nakiroh meskipun didapatkan pada lafadz al hiyali yang mana dia itu dimasuki alif lam, dalam arti dia itu adalah isim yang ma'rifat. Nah, tadi lafadz rubba rojina, lafadz rojina dia ini kan adalah isim fa'il, kemudian mudhof. Nah, lafadz na dia itu adalah mudhof ilaihnya, dan mudhof ilaih dari isim fa'il dia itu adalah maf'ul bil makna. Dalam segi lafadz dia memang mudhof ilaih mahal jar, namun dalam segi makna dia itu adalah maf'ul. Kemudian murawwa'il qalbi ini isim maf'ul, idafat dari isim maf'ul, dia itu mudhof ilaihnya memang mahal jar, namun tetap lafadz al-qalbi dia itu adalah fa'il fil makna, idafat dari isim maf'ul adalah fa'il fil makna. Kemudian wadil idafatus muhalafdiyah watil kamahdotun wa ma'nawiyah. Dan adapun idafat yang ini maksudnya idafat yang mana dia itu tetap berada dalam kenakirohan, dalam arti tidak berubah menjadi fungsi takrif ataupun juga taksis, itu disebut dengan idafat lafdiyah. Kemudian watilka mahdotun wa ma'nawiyah. Dan adapun kalimat yang mana dia diidafatkan mempunyai fungsi takrif jadi makrifat atau juga taksis, mengkhususkan, itu disebut dengan idafat mahdoh wa ma'nawiyah dan juga idafat ma'nawiyah. Artinya yang tadi idafat lafdiyah atau juga selain disebut dengan idafat lafdiyah itu disebut dengan idafat ghair mahdoh. Kemudian wawaslu al bidal mudhofi muktafar in usilat bisani kal jamdish sya'ar. Nah, dan adapun dihubungkannya al bidal mudhofi pada mudhof muktafarun, itu hukumnya diperbolehkan apabila bagaimana al dia masuk pada mudhof, in usilat apabila dihubungkan juga alif lam bisani pada yang kedua. Yang pertama mudhofnya dia menggunakan alif lam, kemudian yang kedua dia juga ditambahkan dengan alif lam, al-ja'di sya'ari atau al-ja'du sya'ari, kita ubah dengan rafa. Nah, lafadz al-ja'du dia ini adalah mudhof ditambahkan dengan alif lam, al-ja'du. Nah, mudhof dia sah dijadikan sebagai amil ketika lafadz al-ja'du mudhofnya itu didapatkan pada mudhof ilaih yang mana dia itu memiliki alif lam juga, al-ja'du sya'ari. Artinya ketika dia tidak memiliki alif lam itu tidak diperbolehkan dibaca al-ja'du sya'arin. Nah, namun ada juga au billadzi lahu udifasani kazaidunid doribu rosil jani. Tadi kan apabila mudhof diidofatkan atau mudhofnya itu memiliki alif lam, diidofatkan pada mudhof ilaihnya juga harus sama memiliki alif lam. Namun bisa juga dia mudhof memiliki alif lam, Zaidun ad-doribu, kemudian mudhof ilaihnya dia tidak memiliki alif lam, roksi. Nah, namun ada syaratnya, lafadz roksi meskipun dia tidak memiliki alif lam, tapi roksi ini dia diidofatkan pada lafadz al-jani yang mana al-jani itu dia memiliki alif lam, ad-doribu rosil jani, doribu mudhofnya dengan alif lam, roksi di ini mudhof ilaih tanpa alif lam, namun diidofatkan lagi roksi mudhof, al-jani mudhof ilaih. Lafadz al-jani dia adalah lafadz yang mana memiliki alif lam. Kita ulangi lagi, mudhof yang ditambahkan dengan alif lam harus diidofatkan pada mudhof ilaih yang juga memiliki alif lam, al-ja'du sya'ari. Nah, namun apabila dia tidak memiliki alif lam, maka harus diidofkan lagi pada lafadz yang memiliki alif lam. Contohnya Zaidun ad-doribu rosil jani. Selanjutnya
wa kaunuha fil waspi kapin in waqo musannan au jam'an sabila utabang. Nah, ini masih membahas tentang idhofat mughtafar. Nah, tadi lafaz ad-daribu ra'sil jani musannif mencontohkan dengan lafaz darib yang mufrad. Nah, lalu bagaimana apabila dia ditasniahkan atau dijamakkan? Musannan au jam'an, maka ittaba'a sabilahu. Dia itu tetap mengambil jalannya sendiri. Jadi ad-daribu ditasniahkan ad-riba ra'sil jani, dibuang nun. Dijamakkan ad-daribu ra'sil jani. Itu kembali pada peraturan yang awal. Kemudian warubbama aksaba sanin awalan ta'misan in kana lihadbin muhala. Nah, dan juga terkadang mengkasam atau mempengaruhi sanin awalan yang kedua pada yang pertama. Nah, yang kedua itu sudah dijelaskan dia adalah mudhof ilaih. Awalan yang pertama itu adalah mudhof. Nah, tadi yang kedua mempengaruhi yang pertama, dia itu bisa menjadi ta'rif, bisa juga menjadi taksis. Nah, kalau sekarang yang asalnya yang pertamanya itu mudzakkar, dia bisa dipengaruhi yang kedua dalam segi muannasnya. Asalnya mudzakkar jadi muannas. Seperti contohnya kuti'at ba'du asobihi. Kuti'at ba'du asobihi. Nah, lafaz ba'du dia ini adalah lafaz yang mudzakkar. Nah, mudhof ba'du ini dia sebagai naib fa'il dari lafaz kuti'at. Dia menjadi mudhof, lafaz ba'du mudhof, asobihi dia mudhof ilaih. Ba'du mudzakkar, asobihi dia ini lafaz yang termasuk pada muannas. Nah, yang kedua ini mempengaruhi pada yang pertama dari segi muannasnya. Yang asalnya ba'du mudzakkar dia jadi muannas karena dipengaruhi oleh lafaz mudhof ilaih yang itu muannas. Nah, asobihi itu jamak taksir dan kullu jam'in muannas. Jadi setiap jamak itu dia sudah pasti muannas. Jadi lafaz ba'du asobihi fiilnya itu dia ditambahkan dengan tanis karena ba'du dianggap sebagai muannas. Kuti'at ba'du asobihi. Nah, namun itu juga ada ketentuannya. Lafaz ba'du dia bisa dianggap sebagai muannas dalam arti dipengaruhi dalam segi kemuannasannya oleh mudhof ilaih apabila ketika lafaz ba'du dia itu dibuang. Nah, asobihi menggantikan lafaz ba'du dibaca asobihu itu sah atau tidak membuat berbeda makna. Kuti'at asobi'uhu. Nah, jadi intinya sanin yang kedua mempengaruhi pada yang pertama dalam arti mudhof ilaih mempengaruhi mudhof dalam segi kemuannasannya itu diperbolehkan atau bisa apabila ketika mudhofnya dibuang itu tidak akan terjadi berbeda makna atau sah-sah saja. Nah, selanjutnya wala yudhaf ismun lima bihi tahad maknan wa awil muhiman idza warad. Nah, di bait selanjutnya musannif menjelaskan bahwa tidak boleh mengidopatkan isim yang mana dia itu bermakna sama atau satu makna. Seperti contohnya lafaz sa'idu kurzin. Lafaz sa'idu kurzin. Nah, Sa'idu Kurzin ini, Sa'id ya ini adalah nama orang mungkin. Sa'id Kurzin itu adalah julukannya. Sa'id itu dijuluk dengan lafaz Kurzin. Nah, lafaz Sa'idu Kurzin dia tidak boleh dianggap sebagai hubungan dari mudhof dan juga mudhof ilaih. Karena apa? Lafaz Sa'idu Kurzin itu satu makna. Makna itu ya Sa'id. Maknanya itu ya dia lafaz Sa'id. Orangnya itu sama, satu makna intinya. Nah, namun apabila ada Sa'idu Kurzin dianggap sebagai hubungan mudhof dan juga mudhof ilaih, maka wa awil muhiman idza warab harus ditakwil. Sa'idu al musamma bikurzin. Nah, lafaz Sa'idu ditakwil dengan lafaz al musamma jadi Sa'idu al musamma bi kurjin. Nah, ini adalah aturan pada lafaz yang mana dia itu mempunyai satu makna. Apabila dia dianggap
mudhof dan juga mudhof ilaih, maka harus ditakwil. Contohnya di sini dengan lafaz al-musamma. Sa'idu al-musamma bi kurzin. Kemudian wa ba'dul asma'i yudhafu abadan wa ba'dul dza qad ya'ti lafdhan mufradan. Dan sebagian dari isim-isim ada yang itu wajib untuk diidhofatkan. Nah, artinya apabila wajib dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti contohnya lafaz lada, kemudian juga inda, dan juga lafaz siwa, dia sudah pasti idhofat. Siwa zaidin, kemudian juga lada zaidin, ataupun juga inda zaidin. Nah, kemudian ada juga wa ba'du dza qad ya'ti lafdhan mufrada. Ada juga sebagian dari isim yang mana dia itu tidak wajib diidhofatkan, dalam arti mungkin dalam segi lafaz dia itu mufrad, dalam arti tidak idhofat, namun dalam segi makna dia itu tetap idhofat, seperti contohnya lafaz kullun, atau juga lafaz ba'dun, atau juga lafaz ayun. Nah, ini bisa dibaca kullun atau bisa juga kulluhum idhofat, ba'dun ba'duhum, ayun ayyuhum. Nah, namun ketika dia dibaca mufrad, diifradkan, tidak diidhofatkan, maka itu menyimpan lafaz yang menyimpan mudhof ilaih, dalam arti maknanya tetap dia itu idhofat. Kemudian wa ba'du ma yudhafu hatman imtana ila uhusman dohiron haitsu waqa. Dan sebagian dari lafaz yang mana dia itu wajib untuk diidhofatkan, hukumnya wajib ya. Imtana'a ila uhu isman dohiron, dia itu ada yang dilarang untuk mengikuti pada isim dohir, dalam arti mudhofnya tadi yang wajib diidhofatkan, kemudian mudhof ilaihnya dibuat dari isim dohir, itu tidak diperbolehkan. Artinya hanya bisa dibuat dari isim yang domir, seperti contohnya kawahda, wahda tidak boleh dibaca wahda zaidin, melainkan wahdaka, isim domir. Kemudian juga labai, labaika, wadawalai, dawalaika. Kemudian juga ada sa'dai, sa'daika. Nah, lafaz-lafaz ini dia adalah lafaz yang wajib untuk diidhofatkan, dan mudhof ilaihnya tidak boleh dibuat dari isim dhahir. Kemudian wasyadda ilauhu yadai lilabai, dan syad mengikutinya lafaz yadai pada lafaz labai. Nah, lafaz yadai ini adalah isim yang dhahir, dia mengikuti lafaz labai. Labai di ini adalah lafaz yang wajib untuk diidhofatkan, artinya dibaca labai yadai, labai. Nah, labai yadai zaidin contohnya. Nah, ini lafaz labai, mudhof ilaihnya itu dibuat dari isim dohir, itu hukumnya syad, karena tadi dijelaskan bahwa lafaz labai termasuk lawazimul idhofat yang wajib diidhofatkan, dan juga diidhofatkannya itu pada isim yang domir. Selanjutnya wa alzamu idhofatan ilal jumal haitsu wa'id wa in yunawan yuhtamal. Dan isim-isim yang lawazimul idhofat ada yang wajib idhofatnya itu pada jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa juga jumlah fi'liyah. Nah, contohnya lafaz haitsu. Haitsu dia ini bisa idhofat pada jumlah ismiyah. Contohnya ajlasa haitsu zaidun jalisun, zaidun mubtada, jalisun khobar, zaidun jalisun jumlah mubtada khobar, mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz haitsu. Kemudian haitsu juga bisa masuk pada jumlah yang fi'liyah, yaitu pada fi'il madi ataupun juga mudhari. Contohnya ajlasa haitsu jalasa zaidun, jalasa fi'il madi, zaidun fa'ilnya, jalasa zaidun mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz haitsu. Kemudian yang menjairkan pada mudhari, ajlasa haitsu yajlisu zaidun, yajlisu fi'il mudhari, zaidun fa'ilnya, jumlah yajlisu zaidun mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz haitsu. Kemudian dan juga ada lafaz id. Nah, lafaz id dia juga idhofat pada jumlah, bisa ismiyah, bisa juga fi'liyah. Nah, bedanya antara lafaz id dan juga lafaz haitsu ini, apabila lafaz haitsu
dia bisa idofat pada jumlah fi'liyah yang mudhari. Sedangkan lafaz id dia hanya bisa idofat pada jumlah fi'liyah yang madi saja. Contohnya, id jumlah ismiyah. Jituka id Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Zaidun qaimun mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz id. Kemudian id masuk pada jumlah fi'liyah yang madi. Contohnya, jituka id qoma Zaidun. Qoma fi'il madi, Zaidun fa'ilnya, qoma Zaidun mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz id. Kemudian id wa yunawan apabila lafaz id ini ditanwin, nah maka yuhtamal ifradu id. Jadi id itu dia juga bisa ifrad dalam arti tidak diidofatkan. Contohnya, wa antum hina idin tangzurun. Lafaz idin di sini dia id yang ditanwin. Nah, tanwin ini adalah iwad anil jumlah. Hakikatnya id ini dia diidofatkan pada kalimat yang jumlah, entah itu ismiyah ataupun juga fi'liyah. Tetapi lafaz id ini dia ditanwin karena jumlah tersebut dibuang. Tanwin ini adalah iwad atau sebagai pengganti anil jumlah dari jumlah yang dibuang. Nah, selanjutnya wa makaid makna kaid adib jawazan nahu hina janubid. Dan juga ada perkara yang seperti lafaz id. Nah, maksud seperti lafaz id ini dia itu jawaz, bisa diifrodkan, bisa juga idofat pada jumlah atau diidopatkan, bisa idofat, bisa juga ifrod. Nah, perkara yang seperti lafaz id ini adalah lafaz haitsu, kemudian lafaz yauma, kemudian juga zamana dan juga lafaz waqta. Lafaz haitsu, yauma, waqta dan juga zamana dia seperti lafaz id, yaitu sama-sama dzarfiyah, kemudian mempunyai makna madi, kemudian juga lafaz haitsu yauma, kemudian lafaz zamana dan juga lafaz waqta ini dia goer mahdud. Kemudian adib jawazan nahwu hina janubid. Idopatkanlah jawazan halnya jawaz, contohnya hina janubid. Lafaz hina janubid ini ja'a nubida, diidopatkan pada fi'il yang madi. Nah, lafaz hina dia itu jawaz, bisa diifrodkan, bisa juga diidofatkan, bisa dibaca hinan, hinin, hinun atau diifrodkan. Apabila diidofatkan, contohnya hina ja'a nubida. Nah, selanjutnya wabni awi rib maka idkon ujriya wakhtar bina matlu fi'lin bunia. Nah, perkara yang seperti lafaz id tadi, contohnya lafaz hina ataupun juga lafaz yauma, bisa dimabnikan dan juga dimu'rabkan. Nah, maka id bisa i'rab, bisa juga bina atau mabni. Nah, yang seperti lafaz id ini dia bisa mu'rab, bisa mabni dalam apabila mudhof ilaihnya itu dibangun dari jumlah fi'liyah yang madi, bisa juga jumlah fi'liyah yang mudhari, bisa juga jumlah ismiyah. Semuanya bisa mu'rab, bisa mabni. Contohnya yang jumlah fi'liyah, hadza yaumu ja'a Zaidun. Kemudian yang jumlah fi'liyah mudhari, hadza yaumu yaqumu Amrun. Jumlah ismiyah, contohnya hadza yaumu Bakrun qaimun. Nah, ini lafaz yauma bisa dibaca yaumu itu mu'rab, kemudian apabila dimabnikan berarti dibaca yauma. Hadza yauma ja'a Zaidun, hadza yauma yaqumu Amrun, hadza yauma Bakrun qaimun. Nah, ini dimabnikan. Kemudian wakhtar bina matluwi fi'lin bunia. Pilihlah mabni matluwi fi'lin bunia apabila mudhof ilaihnya itu dibuat dari fi'il yang madi. Nah, mudhof ilaih
yang terbuat dari fi'il madi, maka dia harus dimabnikan, tidak boleh dibaca hada yaumu seperti tadi. Baca saja hada yauma ja'a zaidun. Kemudian wa qabla fi'li mu'rabin awi mubtada'in a'rib wa man bina fala yufannada. Nah, i'rabkanlah sebelum fi'il mudhari ataupun mubtada. Maka id perkara yang seperti lafad id, contohnya itu lafad yauma ataupun juga lafad hina, apabila idofat mudhof ilaihnya itu dibuat dari jumlah fi'liyah yang mudhari atau fi'il mu'rab, kemudian ataupun juga idofatnya itu mudhof ilaihnya itu dibuat dari jumlah ismiyah, maka a'rib mu'rabkanlah, artinya bisa dibaca hadza yaumu yaqumu amrun. Kemudian begitu juga pada jumlah ismiyah hadza yaumu bakrun qaimun. Untuk mahal jarnya contohnya bihadza yaumi yaqumu amrun, bihadza yaumi bakrun qaimun. Nah, waman bana fala yufanada, dan ada pula yang berpendapat bahwa yang sebelum fi'il mu'rab ataupun mubtada dia itu dimabnikan, atau dalam arti mudhof ilaihnya itu dibuat dari fi'liyah mudhari dan ismiyah. Ada yang berpendapat dimabnikan, dibaca hadza yauma yaqumu amrun atau bihadza yauma yaqumu amrun. Kemudian hadza yauma bakrun qaimun atau bihadza yauma bakrun qaimun. Kemudian wa alzamu idza idofatan ila jumalil af'al kahun idza talaq. Nah, dan lafaz idza dia juga wajib diidopatkan ila jumal pada jumlah. Nah, jumlahnya itu jumalil af'ali, jumlah yang fi'liyah. Artinya apabila tadi lafaz id dan juga haisu bisa pada jumlah ismiyah, nah lafaz idza hanya bisa diidopatkan pada jumlah yang fi'liyah saja. Contohnya hun idza talaq. Idza idopat pada lafaz itala. Itala ini adalah fi'il madi. Nah, fi'il dan juga fa'ilnya mahal jar karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz idza. Selanjutnya limubhimisnaini mu'arrafaini bila tafarrukin udhifa kilta wa kila. Nah, kemudian di bait selanjutnya ini musannif menjelaskan bahwa lafaz kilta dan juga lafaz kila ini dia juga wajib diidopatkan. Nah, diidopatkannya itu limubhimisnaini mu'arrafaini pada isim yang mengandung makna dua atau tasniyah, dan juga dua-duanya itu ma'rifat bila tafarrukin tanpa ada pemisah. Contohnya lafaz kila rajulaini. Nah, kila idopat pada ar-rajulaini. Antara lafaz kila dan ar-rajulaini ini bila tafarrukin tidak terpisah, karena di bait terakhir nanti kita akan membahas bahwa ada antara mudhof dan juga mudhof ilaihnya itu yang terpisah. Nah, apabila lafaz kila dan juga lafaz kilta itu tidak boleh terpisah. Kilta almar ataini. Nah, kilta rajulaini ini mengandung makna dua dan ma'rifat. Kemudian kiltal mar'ataini ini juga mar'ataini mengandung makna dua dan juga ma'rifat. Kemudian bisa juga didapatkan pada isim yang lahir. Contohnya kilahuma. Kita tulis di sini kilahuma. Dan untuk kiltal mar'ataini kilta hima. Selanjutnya, wala tudib li mufradin mu'arrafin ayan wa in karartaha fa'adib. Dan isim yang lawazimul idofat yang selanjutnya itu adalah lafad ayun. Lafad ayun dia itu termasuk pada isim yang lawazimul idofat. Namun la tudib li mufradin mu'arrafin. Lafad ayun ini tidak diperbolehkan diidofatkan pada isim yang mufrad dan juga mu'arraf, makrifat. Seperti contohnya lafad ayu Zaidin.
Nah, lafaz Zaid ini mufrad dan juga ma'rifat. Nah, lafaz ayu dia tidak boleh diidopatkan pada lafaz Zaid. Terkecuali apabila lafaz Zaid ini ditasniahkan, contohnya ayu Zaidaini. Karena lafaz Zaidaini meskipun dia itu mu'arrab namun karena tasniah maka ini baru diperbolehkan. Begitu juga dengan jamaknya ayu Zaidina. Kemudian apabila lafaz ayu dia didapatkan pada lafaz rojulin. Lafaz rojul dia itu juga mufrad namun dia itu nakiroh. Ayun dia sah didapatkan pada lafaz rojul. Meskipun dia mufrad namun dia tidak ma'rifat. Ini sah. Kemudian apabila ditasniahkan ayu rojulaini. Nah, ini apalagi? Ini adalah contoh ayun yang diidopatkan selain dari yang mufrad mu'arraf, tidak mufrad dan juga tidak ma'rifat. Rojulaini ini dia tasniah dan juga nakiroh. Nah, ini sah. Kemudian lafaz ayun dia bisa diidopatkan pada yang mufrad mu'arrab apabila wa in karartaha fa'adib, apabila kamu mentikrornya, seperti contohnya ayi wa ayyaha. Nah, lafaz ayi ayun didapatkan pada ya mutakalim. Ya mutakalim ini mufrad dan juga mu'arraf. Kemudian juga ayyaha, lafaz ayun didapat pada lafaz ha goib, mufrad mu'arraf. Ini juga dia sah karena ditikror. Kemudian ayun dia juga bisa didapatkan pada yang mufrad mu'arraf apabila tanwin ijza diniatkan berjuz. Contohnya ayu zaidin ahsanu. Dari sisi Zaid yang mana ahsanu yang lebih baik? Nah, Zaid ini mufrad mu'arraf namun diniatkan berjuz. Maksud yang lebih baik di sini apakah lebih baik dari segi kepintarannya, kecerdasannya, ataupun kebaikannya, ataupun juga kegantengannya. Nah, lafaz ayu zaidin ahsanu dia itu diniatkan berjuz. Baru lafaz Zaid dia itu sah dibuat dari mudhof ilaih lafaz ayun. Kemudian waksusan bil ma'rifah mausulat ayan. Lafaz ayun dia juga mausulatan ayan. Lafaz ayun ini dia bisa didapatkan pada yang ma'rifat apabila ayun ini dia ayun yang mausul. Waksusan bil ma'rifah mausulah. Nah, ayun yang mausul dia didapatkan pada isim yang ma'rifah. Contohnya ayat Zaidin babdi. Nah, lafaz ayat Zaidin, Zaidinnya ini ma'rifat karena dia sudah menjadi mudhof ilaih dari lafaz ayun yang ayunnya tersebut adalah isim mausul. Kemudian dan sebaliknya bil aksi sifat, apabila ayun tersebut adalah ayun yang sifat, seperti contohnya marortu birojulin ayi rojulin. Nah, lafaz rojulin dia adalah mudhof ilaih dari lafaz ayun. Rojulin ini isim yang nakiroh karena dia menjadi mudhof ilaih dari lafaz ayun, dan ayi rojulin ini dia menjadi sifat dari lafaz rojul. Nah, lafaz rojulin ini dia sah dijadikan mudhof ilaih karena nakiroh. Nah, kemudian wa in takun syarton aw istifhama fa mutlaqan kamil bihal kalama. Apabila ayun yang berupa syarat dan juga istifham, maka dia mutlak, tidak melihat apakah itu mufrad, tasniyah, jamak, kemudian juga nakiroh dan ma'rifat. Ayun tersebut bisa didapatkan apabila ayunnya itu ayun yang syarat dan juga ayun ataupun ayun yang istifham. Nah, terkecuali lafaz ayun syarat ataupun ayun istifham, dia tidak diperbolehkan idofat pada yang mufrad dan juga mu'arrad. Selain dari itu dia mutlak atau bisa.
Kemudian wa alzamu idopatan ladun fajar wa nasbu qudwatin biha anhum nadar. Dan juga lawazimul idopat yang selanjutnya itu lafad ladun. Lafad ladun dia menjerkan pada mudhof ilaih. Nah, namun apabila mudhof ilaihnya itu dibuat dari lafad qudwah wa nasbu qudwatin biha anhum nadar, itu terkadang ada atau langka. Nah, namun keseringannya dibaca ladun gudwatin. Yang dibaca ladun gudwatan itu nadar. Kemudian wa ma fiha qalilun wa nukil fathun wa kasrun disukuni tasil. Dan juga lafad ma'a. Lafad ma'a ini termasuk pada isim yang lawazimul idofah. Wa ma'a ma fiha qalilun. Namun lafad ma'a dia dibaca mabni itu sedikit. Wa nukila fathun wa kasrun. Dan lafad ma'a dia itu berubah-ubah, bisa dibaca patah ma'a, bisa juga dibaca kasroh ma'i, kemudian disukuni yatasilu, dan dia juga terkadang bisa dibaca sukun, dibaca wama.